guys, robot beruang ini adalah Freddy, beruang madu besar yang menghibur anak-anak ini. Tapi ada kisah seram di balik game FNAF ini guys. Selamat datang di kisah nyata kita guys. Jadi Freddy robot beruang ternyata diisi oleh arwah anak kecil. Banyak orang yang percaya guys, FNAF itu cuman game horor biasa. Tapi gimana kalau aku bilang kisah tentang Freddy Fazbear itu terinspirasi dari kisah nyata, Cil. Serem banget, bro. Berarti ada toko mainan kayak gitu ya? Ada, Cil. Nah, kalian pasti tahu kan ya guys ya, game Five Nights at Freddy atau disingkat FNAF. Dan ada juga series terbarunya yaitu adalah Security Breach yang sedang heboh-hebohnya waktu itu, Cil. Tapi kita tidak akan bahas walkthrough kali ini atau cara namatinya. Aku akan bahas teori dan kisah nyata yang konon menjadi cetak biru di balik terciptanya Megapixel atau tempat toko restoran Fazbear ini, Cil. Buset, serem banget, bro. Aku udah gak sabar, benar. Tapi sebelum kita mulai guys, gua pengen kalian semua like video ini guys ya. Tapi pakai hidung kalian dan gak boleh curang. Gua kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Like. Dan komen bisa bang. Kalau kalian bisa ya guys ya. Nanti ku catat nama kalian, aku kasih Robux 3.000. Oh iya, katanya sekarang Dajjal udah masuk dunia kita. Aduh, aku takut. Dia akan memasuki rumah orang-orang yang belum like video ini. Terus gimana, bro? Komen sudah. Aku sudah like. Kalau gitu kita lanjut lagi guys ya. Nah, jadi game FNAF ini meledak itu sejak tahun 2014 dengan genre survival horror ya guys ya. Tugas kita itu cuma satu guys, bertahan hidup sampai jam 6 pagi. Kita udah tamat beberapa kali guys. Nah, kisah horor ini dimulai dari dua pendiri restoran tahun 1982 yang bernama William Afton dan Henry guys. Dan restoran mereka itu bernama Fazbear Family Diner. Oh, yang kemarin aku tonton itu. Betul. Awal suksesnya itu guys berkat animatronik lucu, yaitu adalah Freddy dan Bonnie guys ya. Namun di balik tawa anak-anak ada kejahatan yang luar biasa di baliknya. Jadi si William Afton ini, si The Purple Guy, yang ternyata adalah psikopat. Jadi dia menculik bocil-bocil secara misterius gitu ya guys ya. Dan dia memasukkan bocil-bocil ini agar rohnya itu masuk ke dalam animatronik agar mereka hidup guys. Dan menjadi alat yang sangat gila. Dan bener-bener serem banget pokoknya guys ya. Jadi sebenarnya boneka Freddy ini adalah boneka biasa tapi di dalam perutnya itu ya guys ya. Kalau kalian nggak di gamenya kan perutnya bisa kebuka dan kita tuh bisa masuk di game terbarunya. Jadi dia bisa masuk ke dalamnya. Di sanalah bocah-bocahnya itu dimasukkan terus sampai dan dia arwahnya merasuki si robot Freddy ini guys ya. Yang boneka kelinci itu yang Itu beda lagi. Itu Afton. Nah, Afton akhirnya tewas ya guys ya. Jadi dia itu terjepit di dalam kostum animatoriknya sendiri. Tapi arwahnya abadi guys, seperti bocil-bocil yang lain tadi. Nah, terus berpindah dan merasuki robot-robot lain seperti Glitch Trap dan Burn Trap. Inilah akar dari semua kengerian di semesta FNAF ini guys ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya Cil, kenapa robot-robot itu sangat agresif dan menyerang orang? Jawabannya itu justru tragis banget ya guys ya. Katanya, they are nothing attacking, they are crying for help. Jadi dia bukan menyerang, tapi dia ini menangis untuk meminta sebuah bantuan. Nah, robot itu gerak secara acak karena arwah anak yang panik dan gak ngerti cara menggunakan tubuh barunya gitu guys ya. Dan robot ini banyak lakukan serangan, ternyata itu cuman usaha mereka mendekati seseorang gitu Cil. Karena mereka pikir itu orang tua mereka dan dikira mereka itu ya masih manusia, padahal mereka udah jadi robot. Dan bagian paling sedih adalah laporan dari security malam guys. Dia lagi jalan malam hari, terus restorannya tuh lagi gelap banget. Tiba-tiba animatronik beruang datang perlahan, tapi bukannya menyerang, robot itu cuman berdiri dan dari speaker yang rusak keluar suara kecil, help me. Security itu pun kabur guys. Besoknya robot itu ditemukan duduk di sudut ruangan persis seperti posisi anak yang hilang waktu terakhir kali terlihat ya guys ya, bocil-bocil itulah. Dan menurut arsip lama di restoran tersebut guys ya, sebelum kasus Freddy terjadi ada satu kecelakaan yang sengaja ditutup-tutupi Cil. Seorang anak perempuan yang umurnya 6 tahun yang suka banget sama karakter kelinci ungu ini, dia sering ikut ayahnya kerja sebagai tukang bersih-bersih setelah restorannya itu tutup. Dia kerja itu dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi karena shift malam. Tapi suatu malam si anak perempuan ini masuk ke ruangan perbaikan si Bonnie. Dan ketika dia masuk ruangan itu, pintunya tiba-tiba terkunci sendiri Cil. Dan petugas jaga bilang dia dengar suara seperti logam bergesek sangat keras. Diikuti suara anak kecil yang bilang stop, help. Kayak gitu suaranya guys ya. Nah, ketika pintu berhasil dibuka, Bonnie sudah berdiri tegak menghadap mereka. Dan anak itu hilang tanpa jejak, tanpa suara, tanpa darah, seolah-olah dia itu diserang Cil. mengerikan, bro. Banyak yang percaya arwah di dalam Bonnie ini adalah pemilik anak perempuan yang hilang tadi. Kenapa dia paling gelap? Karena dia terjebak dalam kegelapan Cil, dengan tubuh kecil dan robot raksasa yang nggak bisa dia kontrol. Trauma itu membuat perilaku Bonnie jadi kacau, kadang lembut, kadang agresif, dicampur jadi satu guys. Makanya brutal banget. Jadi guys, kesimpulannya Freddy itu berisi arwah dendam, dan Bonnie ini justru arwah yang penuh ketakutan. Satu terjebak karena kejahatan orang, dan satunya terjebak karena nasib, karena dia masuk ruangan itu Cil. Ya. Nah, kita lompat ke masa kini nih Cil, tahun 2020-an. Latar tempatnya adalah
adalah Mega Pizza Flex, sebuah komplek hiburan super modern yang diduga adalah kelanjutan bisnis gelap dari si Afton tadi, Jil. Jadi para bintang di sini adalah Freddy, Chica, Monty, si buaya, dan Roxy si serigala. Plot utama berputar pada Gregory, seorang bocah yang entah kenapa sengaja menyusup dan bersembunyi di dalam badan si Freddy ini. Ini membuat sistem Freddy kacau. Jadi misinya si Gregory adalah melarikan diri, kabur, Cil. Dan seperti biasa dia harus bertahan dari tengah malam sampai Pizza Flex buka lagi pada jam 6 pagi. Siapa yang mengejarnya? Selain animatronik yang aneh seperti Sundrop dan Moondrop, ia juga diburu oleh kepala keamanan manusia yang bernama Vanessa, Cil. Terus? Yang paling bikin curiga, saat Gregory tertangkap dan dikurung, ia melihat banyak tumpukan pakaian anak-anak di ruangan keamanan si Vanessa ini. Teori yang paling kuat, kamu tahu apa? Apa? Itu adalah bukti korban-korban yang hilang di Pizza Flex. Klimaks dari teori ini adalah, Cil, Vanessa sebenarnya adalah Fanny, animatronik kelinci yang jahat, dan yang menggerakkan Vanessa untuk memburu anak-anak adalah roh jahat William Afton yang berhasil merasukinya. Dan ada teori berkata adalah Vanessa ini adalah anak dari William Afton. Wow. Jadi William Afton inilah yang menciptakan robot-robot seperti Freddy dan teman-temannya yang dimana bisa dibilang psikopat gila. Nah, sekarang dia, guys, bagian yang paling seru. Apa sih kisah nyata yang kabarnya menginspirasi Pizza Flex yang penuh misteri ini? Rumornya datang dari skandal penculikan yang terjadi di sebuah taman hiburan paling terkenal di dunia sekitar tahun 2009. Secara konsep tempat ini sama persis pusat hiburan raksasa, penuh dengan belanjaan, penuh dengan mainan arcade, penuh dengan wahana, dan penuh dengan maskot-maskot berkostum. Di forum-forum gelap seringkali dibahas kasus bocil-bocil yang menghilang tanpa jejak di taman hiburan itu. Lalu kasusnya bener-bener ditutup, guys. Korbannya tidak pernah ditemukan. Rumornya yang menculiknya adalah pemilik dari taman hiburan itu. Karena dia orang kaya, makanya dia bisa membungkam masalahnya, Jil. Gilanya, karyawan internal lah yang diduga menjadi dalang utama, guys. Mereka menggunakan kostum karakter lucu untuk mendekati bocil-bocil ini, memisahkan mereka dari orang tua, lalu diculik. Ini bener-bener mirip FNAF, kan? Iya, mirip banget pernah. Dan teori yang paling membuat bulu kudu merinding, boneka-boneka yang bergerak itu tidak sepenuhnya diisi oleh manusia. Ada entitas atau iblis juga yang memasukinya, seperti bocil-bocil, dan ada yang memang pure iblis, Cil. Dan dia meminta tumbal darah bocil-bocil sebagai ganti dari kesuksesan dan keramaian taman hiburan tersebut. Gimana, guys? Mind blowing kan? Itu tadi ringkasan FNAF security bench dan konspirasi nyata di baliknya. Sekarang aku mau dengar pendapat kalian. Kalian percaya nggak dengan rumor taman hiburan ini? Tulis komentar kalian di bawah ya, guys ya. Yang jelas dimanapun kamu berada, selalu waspada dan jangan pernah ikut orang tak dikenal, apalagi yang berkostum lucu, Cil, ya. Seperti boneka Apalagi ditawarin es krim seperti ice cream ya, guys ya. Dimana dia adalah anomali psikopat jahat yang menawari bocil-bocil es krim lalu diculik. Jadi jangan mau tergoda ya, guys ya, kalau sama apalagi sama orang yang nggak kenal. Nah, kalau kalian suka Frost Diamond dan Bocil membahas video-video atau misteri tentang game horror seperti ini, jangan lupa like video ini, guys ya. Nah, sekarang, Cil, aku mau bahas siapa itu Gregory, apa tujuannya Vanessa, dan yang ketiga, apa yang terjadi pada bocil-bocil yang hilang di Pizza Flex. Jadi Gregory adalah anak jalanan atau pengemis dari teori realistisnya, guys ya. Nah, teori ini nih didukung oleh fakta bahwa Gregory tidak terdaftar sebagai pengunjung dan dia tampak sangat survival dan cerdas dalam menghindari musuh. Dia mungkin anak jalanan yang menjadikan Pizza Flex sebagai tempat berlindungnya, namun malah terjebak saat jam operasional berakhir. Nah, kita juga udah tahu teori bahwa Vanessa adalah Fanny, guys, yang dirasuki oleh arwah dari William Afton. Tapi kenapa dia begitu terobsesi menangkap si Gregory ini? Inilah dua motivasi utamanya, guys ya. Yang pertama, dia ingin meneruskan jejak Afton atau ayahnya sendiri. Ini adalah alasan yang paling logis. Karena dirasuki oleh Afton, Vanessa melanjutkan tradisi yang lama, menculik bocil-bocil di tempat hiburan untuk dijadikan korban yang baru. Gregory adalah target utamanya karena dia ada di sana dan di luar jam kerja. Pakaian bocil-bocil di ruang keamanan Vanessa menjadi bukti kuat bahwa dia telah berhasil menculik korban-korban sebelumnya. Nah, teori kedua, Gregory adalah ancaman yang harus dihilangkan ya, guys ya. Jika teori bahwa Gregory adalah robot atau cloningan, maka Vanessa atau Afton tahu bahwa Gregory adalah ancaman eksistensial bagi mereka. Afton berupaya memburu Gregory untuk mencegah kehancuran Pizza Flex dan dirinya sendiri, guys. Intinya Vanessa bukanlah manusia biasa saat itu. Dia adalah sekte anak dari William Afton yang melanjutkan obsesi dari ayahnya yang dihidupkan kembali, dan Gregory adalah mangsa atau antivirus yang harus ia tangani ya, guys ya. Dan apa yang terjadi pada anak-anak yang berpakaian ditemukan di ruangan Vanessa dan bagaimana nasib mereka sama dengan korban-korban Afton yang ada di masa lalu? Teori yang pertama, jadi mereka itu disimpan di dalam animatronik lama. Ini adalah teori dari Remand ya, guys ya, bisa dibilang. Ini adalah koneksi langsung ke seri FNAF klasik. Bocil-bocil yang dihilangkan mungkin tidak tapi roh mereka dikenal sebagai Remand, diekstraksi dan dimasukkan ke dalam animatronik lama yang tersembunyi di bawah Pizza Flex. Ini adalah cara Afton untuk menghidupkan kembali pasukan boneka jahatnya. Nah, teori yang kedua nih, guys, bocil-bocil ini nasibnya bagaimana? Mereka ada di balik arcade. Ini teori glitch ya, guys ya. Di salah satu ending, Gregory mengejar Fanny ke area arcade tua yang menghubungkan dengan masa lalu.
Lalu anak-anak yang menghilang mungkin terjebak dalam semacam dimensi digital atau glitch di sistem Pizza Flex. Sama seperti bagaimana arwah Afton bersembunyi dalam kode digital atau glitch trap. Yang jelas hilangnya bocil-bocil ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah pola berulang yang sudah dimulai sejak tahun 1982 oleh William Afton. Dan Megapixel adalah jebakan modern untuk melanggengkan kejahatan ini. Nah, teori juga bilang kisah nyata ini memiliki beberapa kesimpulan karena belum terpecahkan misteri bocil-bocil ini menghilang, Cil. Dan di ending gamenya juga dibikin beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, Cil. Nah, sampai saat ini kasusnya juga belum selesai. Itu teorinya ya guys ya. Nah, jadi security brand punya beberapa ending yang berbeda yang masing-masing memberikan petunjuk berbeda tentang nasib Gregory dan Pizzaplex. Yang pertama, ending pintu keluar utama guys. Selesai jam 6 pagi ya guys ya. Jadi ending ini Gregory itu berhasil kabur membawa Freddy yang sudah rusak. Mereka duduk di bukit. Ini adalah ending yang paling positif, menunjukkan ikatan persahabatan, namun misteri Pizzaplex tak terpecahkan guys. Ending kedua, endingnya si Fanny. Jadi kita tuh mengalahkan Fanny di atas atap. Gregory memilih pilihan Fanny hideout dan berhasil mengalahkan Fanny. Terungkap bahwa di balik kostum Fanny adalah Vanessa yang tampak sedih atau bingung. Ini menguatkan teori Vanessa dan Fanny adalah orang yang sama. Nah, ending ketiga nih, Cil. Apa tuh, bro? Ending Burn Trap atau Afton, true atau canon ending. Ini adalah ending paling gelap. Gregory dan Freddy menemukan bunker tua di bawah Pizzaplex. Mereka melawan Burn Trap yang dimana itu adalah wujud baru Afton, dan Blob yang dimana gabungan animatronik lama. Ini mengkonfirmasi bahwa William Afton itu masih hidup di bawah Pizzaplex dan menjadi inti dari sebuah kejahatan serta keberadaan Rayman dari korban lamanya, Cil. Nah, itu dia guys, konspirasi di game FNAF dan security brands. Gimana menurut kalian? Next video kita bahas ice cream gimana? Boleh, bro. Jadi bawa bapak tua psikopat yang emaknya itu adalah The Nun. Ya. Dan dia menjual es krim dan menculik anaknya. Kita nggak tahu motifnya apa. Kalau kalian setuju komen di bawah ya guys ya. Dan misalkan nggak ketawa, kalian bisa paksain ketawa guys. And that's my Bruce. Bye bye. Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya.